Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Nah kali ini saya akan sedikit cerita atau teman saya yang cerita. Jadi di konten kali ini yaitu membahas tentang horor nih teman-teman. Jadi entah itu pengalaman horor di hutan atau di tongkrongan atau di sekolah, di rumah. Nah jadi diceritain di konten ini nih teman-teman. Dan salah satu sumbernya yaitu ada di teman-teman saya, teman-teman dekat saya ya. Ini episode pertama nih. Dan di episode pertama ini ada teman saya sekaligus saudara saya nih teman-teman. Siapa namanya? Oke. Ya, nama saya Wahyu. Nah, namanya Wahyu. Dia teman saya dan masih saudara juga teman-teman. Nah, gimana pengalamannya? Pengalaman yang mana dulu nih? Banyak soalnya. Banyak. Oke teman-teman, jadi dia itu adalah seorang pendaki gunung, pegiat alam lah. Jadi dia sering ke hutan, sering ke puncak gunung. Ada nggak yang paling horor gitu? Ada. Nah ya udah yang paling horor aja, coba. Nah jadi ceritanya itu lagi di Sindoro. Gunung berarti. Nah, Gunung Sindoro. Okay. Gunung Sindoro di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Nah, ceritanya itu harusnya itu kan ikut open trip ya. Oh, ikut open trip ya. Ikut open trip. Berapa orang tuh? Sekitar dari Cirebon itu 10 orang dan digabung tuh sama anak Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke. Nah, itu tuh satu mobil. Berapa orang isinya? Jadi total tuh ada 25 lah. Oke. 25 orang. Nah, jadi kita nih ketemuan di Cirebon, mobilnya lewat Cirebon. Nah, berangkat tuh. Nah, udah. Nah, pendakian ini mulus. Awal. Mulus. Okay. Untuk hiking ke atas mulus. Nah, setelah summit gitu muncak udah. Nah, itu problem tuh. Ada problem. Nah, mulai di situ. Tapi belum mistis. Nah, problem ada anak Kemayoran. Ya. Itu dia jatuh. Cewek atau cowok nih? Cowok. Okay. Nah, dia tuh jatuh. Jadi ketinggalan juga. Itu cuacanya juga lagi hujan tuh. Nah, jadi dia sendiri tuh. Nah, ada teman-teman saya dari Cirebon tuh yang bantuin karena temannya dia udah duluan. Nah, jadi si teman ini yang jatuh ini ditinggalin sama teman dari Kemayorannya? Bukan atau ditinggalin gimana? Ya, lebih ke ketinggalan. Lebih ke ketinggalan. Jadi kan cedera gitu. Terus juga ada tadinya temennya, cuma dia duluan. Alasannya pengen manggil ranger. Alasannya? Itu posisinya udah jauh dari base camp atau masih dekat? Itu lagi turun summit itu. Masih turun summit, ya, masih ibaratnya di puncak tuh. Ya. Jadi sekitaran pos 4 itu kan Batu Tata ya, kalau Sindoro. Sindoro. Nah, ya, Batu Tata. Jadi daerah situ tuh sunrise campnya itu di pos 3. Di pos 3,5. Ada berapa pos tuh? Kalau Sindoro itu kalau nggak salah 5. Ada 5 sunrise campnya di pos 3,5 nih. Iya, bisa. Berarti di tengah-tengah ya? 3 bisa. Nah, di setengahnya lagi bisa. Oke, jadi pas ngecamp di 3,5 lah. Iya, 3,5 lah. Nah, terus tuh santai tuh. Nah, pendakian masih santai karena hujan. Harusnya kan normalnya pendakian itu 2 hari 1 malam. Oke, normalnya ya. Iya, normalnya. Cuma gara-gara ini ada yang cedera. Jadi kita nginep lagi tuh semalam. Padahal sorenya saya tuh udah bilang, ini nanti sore kan kemungkinan reda hujan. Reda. Terus tuh benar tuh sore tuh agak gerimis doang. Gerimis kecil. Turun aja di base camp aja daripada di sini gitu. Susah juga apalagi bawa pemula nih. Nah, teman-teman saya itu pemula semua. Posisinya di situ pemulanya banyak lebih. Enggak sih, pemulanya 2 orang. Pemulanya 2 orang. Nah, itu tuh bawa adik kelas juga. Terus tuh udah gitu malamnya ternyata dia malamnya badai anjir. Badai. Jadi itu pas badai masih posisi di sunrise camp. Iya, sunrise camp. Jadi masih niatnya tuh sore. Ternyata sore hujan lagi. Maghrib lah. Mulai maghrib.
padahal udah ngajak tuh jam 5 tuh, ayo turun aja gitu, daripada di sini bahaya nanti barangkali ngecamp lagi hujan tuh badai. Nah udah gitu malam tuh kan, malam badai, malam sampai malam itu tuh badainya sampai malam. Udah tenda tuh ada 4 kita. Nah tenda temen nih, tenda saya banjir. Terus tuh sekitaran bangun tuh 1:30 gara-gara kepala masuk air. Kepala masuk air dalam tenda tuh air nampung parah gara-gara paritnya kurang dalam. Terus kan temen tuh diem aja, kenapa gitu kan, namanya itu Iksan. Nah Iksan tuh ini ya diem aja gitu. Duh kenapa San, kayak kecapean gitu, ngelamun. Nah, terus tuh ini ya langsung ngomong itu kan jam 12 itu jam 12 malam. Nah kebangun terus tuh kan ngomongnya, ini Iksan diem aja. Terus waduh, nggak tidur itu si Iksan itu? Enggak, kayaknya kebangun tuh. Soalnya kan badai juga. Terus dia diem aja gitu, iya, kayak ngelamun. Ngelamun. Ya, nah, oke. Aduh, di mana ini ya? Terus langsung ngomong, wah, turun aja deh. Ini tendanya kurang daripada tidur desek-desekan kan ya. Itu posisi malam tuh. Malam. Ngajak turun tuh malam. Oke. Nah, malam. Nah, terus tuh jadi gara-gara satu tenda nih udah nggak bisa dihuni tuh, udah nggak bisa dimasukin lah. Iya. Nah, karena banyak air itu. Air penuh pokoknya. Udah. Tinggal diisi lele aja. Oke. Gila. Lanjut. Terus tuh jadi yang turun itu kan kita ngajak anak Kemayoran juga tuh. Barangkali ada yang pengen juga gitu, nggak betah. Ada ceweknya soalnya. Ada cewek. Jadi pasangan. Oh iya. Nah namanya itu Agustaf sama satunya lupa. Nah terus tuh kan turun tuh berenam posisi. Berenam. Nah turun berenam itu ya bawa-bawaan sedikit lah ya, minim karena pulang. Nah terus tuh ya awal sih santai. Jadi start trek tuh jam 12:30 pas. Malam. 1:30 malam start trek turun. 6 orang. Nah terus lanjut. Ya bercanda lah ya. Itu ini kok yang turun 7 aja. Oh, ada yang bilang kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah. Nah terus bercanda. Soalnya saya paling muda sendiri tuh. Iya. Terus tuh center nih minim. Jadi yang minim penerangan lah. Minim penerangan. Jadi yang megang center tuh 3 orang. Dari 6 orang itu. Nah itu 1 center kepala, yang 2 center HP. Nah, jadi tuh karena paling ini ya takut ketinggalan. Wai depan aja wai. Jadi di depan tuh. Suruh yang ituin jalur tuh, ngerang-rangin. Nah kan bawa cewek jadi agak lama ya turunnya, nunggu dulu. Jadi pelan-pelan aja wai. Nah pas di pos 3 turun kedua, kalau nggak salah udah 2. Udah di pos 2 nih. Pengen kedua lah posisinya. Dari 3 ke 2. Dari pos 3 ke 2. Nah iya. Nah itu tuh gila parah. Kenapa tuh? Nah jadi itu ceritanya gini, kan trek tuh ke bawah ya, ke bawah. Turun. Lagi tanjakan itu trek. Turunan. Trek turunan. Jadi itu kan nungguin si cewek yang ketinggalan. Iya yang ketinggalan. Jadi kan iseng itu ketinggalannya 1 orang si cewek itu aja atau ditemenin tuh? Ditemenin sama yang ini pasangannya. Si Agustaf. Jadi kan pelan-pelan aja wai. Ya udah iya. Terus tuh iseng-iseng ya kan namanya juga center gitu. Terus barangkali di bawahnya ada batu yang longgar, takut jatuh juga, takut jatuh gitu ya ke bawah. Terus tuh kan ke bawah ya. Nah nyenterin ke bawah itu kaget tuh. Pertamanya asal doang tuh, refleks. Mulai merinding. Iya. Mulai merinding. Refleks. Kaget. Sangka tuh ada pendaki di bawah tuh. Pendaki. Soalnya sering ketemu pendaki yang lagi tiduran gitu. Oh iya, emang di jalur-jalur itu sering tuh. Di jalur, soalnya kecapean tak apa gitu. Nah awalnya sangka tuh pendaki,
tapi gue nggak ada badannya. Asli. Itu kelihatan asli apanya itu. aja. Asli gila. Kelihatan asli. apanya aja. Jadi kelihatan mukanya madep sini sambil senyum, dada. Badannya nggak ada. Nggak ada. Jadi gini anjir. posisi Ini merinding asli. Asli merinding. Posisi ini batu. Jadi jelorogan gini, batu-batu tuh yang ngalangin semak tuh. Jadi dibuat kayak jalur gitu. Tapi bukan tangga. Oh iya. Jadi di pembatas gitu. Tapi nggak rapi. Jadi asal gitu tuh. Pembatasnya. Kirain tuh pendaki awalnya, soalnya kan center itu cuma yang terang tuh yang center kepala ini. Nah pas ngeliat tuh, gila, langsung balik badan. Kenapa woi? Jadi pada paham lah ya, pada paham. Ke atas dulu sedikit, pada ke atas sedikit. Terus tuh dicek ternyata ya nggak ada gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada. Bener-bener jelas tak? Jelas banget. Pertama itu kalau misalnya penampakannya diam atau enggak madep ke kita atau cuma nampakin doang, itu biasa lah ya. Maksudnya bisa ditoleran gitu. Bisa jadi halusinasi juga. Kalau misalnya soalnya kan haus juga ya. Kecapean, haus. Biasanya jadi halusinasi. Tapi itu ada gerakan. Gini. Asli merinding parah. Gini. Iya. Oke. Soalnya dia tuh gini. Jadi nyenterin ke bawah tuh agak lama ya. Nah, nyenterin awal ke batu. Cuma itu kok ada, dikira tuh daun gerak-gerak. Iya. Cuma kok tangan. Kepalanya ada. Ada, cuma nggak ada badannya. Jadi yang ada tuh yang kelihatan tuh muka sama tangannya. Yang kelihatan muka sama tangan. Nah, tangannya gini. Dia madep ke saya sambil gini nih. Asli gila. Itu posisinya di apa namanya? Di tangga itu di apa? Di turunan. Itu kepalanya ngelayang atau gimana tuh? Enggak, jadi dia nempel ke batu. Oh, kepalanya nempel di batu, tangannya nempel juga di batu. Iya. Di samping kepalanya. Tangannya gini-gini. Oke. Terus tuh di batu itu kan awalnya saya kira air, ternyata darah. Jadi di batu yang bekas kepala sama tangan ini ada darah? Enggak, maksudnya pas pas nyenterin ke bawah itu kan. Iya. Awalnya dari kepala. Nah, dikira tuh kepala. Jadinya air. Bawahnya. Jadi ngucur tuh. Kepala ini iya, asli ngucur darah gitu. Tapi pas ditengok lagi nggak ada apa-apa, kering batunya. Pas ditengok lagi kering. Itu kelihatan bener ada cairan darah itu. Darah sih. Kelihatan merahnya. Merah kelihatan. Atau cuma agak samar mungkin gitu. Kalau cairan aja mungkin cairan hujan atau apa. Tapi ini kering tuh. Tapi ini kelihatan merah pas. Kelihatan. Oke, berarti ya semacam darah lah atau cairan apa yang merah-merah. Selain gitu. Darah apa? Nah, yang bekas ya Gustaf. Kenapa sih Wahyu diem aja gitu kak? Ya. Terus tuh kan diem aja. Nih gantian nyenterin di depan sok nih. Udah lu aja kata Gustafnya. Udah kalem aja gue TB-in lah aja. Ngomongnya kayak gitu. Bahasa Kemayoran lah ya. Terus tuh awalnya pelan-pelan tuh. Terus ternyata dilihat tuh udah nggak ada nih, udah nggak ada. Pas di center lagi udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Nah itu tuh perkiraan tuh jam setengah tiga. Soalnya dari pos 2 ke pos 3 itu paling jauh tuh. Pos 2 ke pos 3 itu paling jauh. Paling panjang. Paling panjang. Udah kita tuh minum tuh habis. Jadi nggak bawa perbekalan minum. Nah minum tuh cuma dikit banget itu. Nah udah habis. Jadi tuh ini minum tuh dari sampah plastik tuh. Oh, sampah plastik. Bukan botol-botol yang ngembun di dalam. Oh iya. Kita minumin tuh. Iya. Wah gila. Terus banyak sampah-sampah tuh ya, sampah botol, suka ngembun kan. Itu kalian satu-satuin diminum. Iya. Gila. Saking ininya, soalnya turun tuh nggak ada perbekalan, asli nggak ada perbekalan. Sampai daun kita peres. Dari embun. Bagus. Terus karena udah aman lah ya, bisa dibilang udah aman. Terus ternyata nggak ada ini, tapi kok jalan tuh lama banget. Turunnya kerasa lama banget.
normalnya kalau turun kan biasanya lebih cepat ya. Lebih cepat. Dari bayangin aja dari pos 3 ke pos 1 dari jam setengah 1 lah ya, setengah 1 nyampe itu ajan, pas ajan subuh itu sekitaran setengah 5 lah. Itu normalnya sampai jam? Normalnya turun itu 1 jam setengah, 2 jam lah dari maksimal. pos 3 itu. Oke. Jadi dari pos 3 itu ke pos 1 normalnya 2 jam. Paling santai lah. Iya, paling santai Ya. lah. Soalnya turunan. Nah, kalau turun itu lebih cepat lah. Tapi ini dari jam berapa? Dari jam setengah 1. Dari jam setengah satu Setengah 1 sampai jam 5, teman-teman. jam 5-an lah pokoknya. Pokoknya itu tuh udah kelihatan tuh matahari. Iya. Nah, oke teman-teman. Jadi saya menarik kesimpulan aja. Jadi cerita teman saya ini serem juga, teman-teman. Jadi dia di gunung apa? Sindoro itu. Di Gunung Sindoro. Posisi turun dari gunung 6 orang. 6 orang turun dari gunung. Nah, pas malam. Pas pos 3 mau ke pos 2. Mau dari pos 3 mau ke pos 2 pas turun posisi malam. Nah, jadi senter itu cuman ada 1 senter kepala dan 2-nya HP, teman-teman. Jadi ada 3 senter dan yang 2-nya HP, 1-nya senter kepala nih. Nah, posisi teman saya itu di depan pakai senter yang di kepala nih, yang jarak jauh tuh, yang bisa jauh. Dan pas berhenti, pas break ya, pas break nunggu temen yang ketinggalan, perempuan itu yang ketinggalan. Nah, si teman saya ini mencoba ngecek jalur. Nah, pas ngecek jalur itu, senter di kepala ini otomatis ke depan pandangan kita nih. Yang kesenterinnya itu adalah yang seperti itu, teman-teman, makhluk seperti itu. Jadi makhluknya itu cuman kepala doang sama tangan. Jadi tangannya gini-gini ya. Nah, iya. Terus satu lagi gondrong. Rambutnya gondrong, oke. Iya, itu yang serem sih. Rambutnya gondrong. Nah, jadi si wujudnya itu dia ada di atas batu ya, atas batu. Jadi kayak tangga, terus di atas tangganya itu batu-batu yang ditumpuk kayak gitu ya. Tapi nggak rapi. Yang nggak rapi gitu asal ya. untuk ngebatas. Dan itu senyum posisinya. Itu yang wah, serem banget sih, serem banget itu pasti. Gila. Pasti bisa ngebayangin lah kita lah. Itu posisi ngadep kita, terus senyum, rambut gondrong, tangannya gini-gini, dan itu tanpa badan, teman-teman. Tanpa badan ya, badannya. Dan di situ di bawah kepalanya, ke belakangnya itu ada cairan seperti darah merah. Ya entah itu darah entah apa, pokoknya cairan yang merah lah, selain darah apa ta. Nah, terus dicek tuh nggak ada. Dicek lagi pas turunnya, pasti kan turun lewatin ke situ kan, jalan situ. Sudah nggak ada tuh. Nggak ada. Udah nggak ada. Batu itu doang yang kering. Batu itu doang yang kering. Yang kering. Jadi posisinya kan habis hujan ya, habis badai. Pasti basah nih. Iya. Nah, batu yang ada darahnya ini yang kering. Oke. Serem sih. Terus juga posisinya bukan. Nggak masuk akal juga sih. Kalau Jadi misalnya tepatnya bukan di atas batu. Jadi dia lebih ke kayak kejempet. Jadi 2 batu di tengahnya tuh. Oh, jadi 2 batu besar nggak? Gini. Jadi batu gini. Nah, dia di tengah tuh. Iya. Itu serem sih, yang serem. Oke. Kalau saya sih lebih yang serem yang pas ngelihat senyum. Iya. Nah, itu serem banget tuh. Itu sih serem banget. Itu gila, merinding parah. Oke, teman-teman. Jadi segitu kesimpulan yang saya tangkap nih, teman-teman. Jadi entah itu benar atau halusinasi. Nah, buat teman-teman yang udah pernah ke gunung apa? Ke Gunung Sindoro, barangkali ada yang pernah ngalamin juga ngelihat di Sindoro hantu seperti itu atau wujudnya seperti itu. Silakan kalian boleh komen, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, jadi mungkin segitu saja cerita kali ini. Yang saya tangkap emang horor, teman-teman. Emang saya juga merinding ngebayanginnya. Mungkin kalian juga di rumah bisa bayangin lah. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saksikan terus cerita horor berikutnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih.